Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Azri, seorang pria Malaysia yang relatif baru dalam bidang ini, punya kisah seram selama 7 bulan bekerja sebagai sopir mobil jenazah. Salah satu pengalaman paling menyeramkan dalam karirnya terjadi ketika ia dan rekan kerjanya, Naim, diberi tugas untuk mengantar jenazah korban kecelakaan dari rumah sakit di Kuala Lumpur ke sebuah daerah di Kelantan. Awal perjalanan mereka berjalan dengan lancar. Lalu lintas di jalan raya yang menghubungkan Kuala Lumpur ke Karak pun cukup tenang. Namun ketika mereka memasuki kawasan Gua Musang, Kelantan, sekitar pukul 1.30 pagi, segalanya berubah. Pada saat itu, Naim telah tertidur pulas, sementara Azri membuka jendela untuk merokok dan mengusir rasa kantuk sambil terus mengemudikan mobil jenazah. Tetapi, tidak angin maupun hujan, Azri tiba-tiba mendengar suara garau seorang lelaki. Suara yang serak seperti orang tercekik itu berusaha berteriak, seolah-olah meminta pertolongan. Azri merasa tidak nyaman, tetapi dia tetap tenang. Dia memadamkan rokok dan menutup jendela mobil. Namun, gangguan tersebut masih berlanjut. Kurang dari 10 menit kemudian, terdengar suara keras seperti benda jatuh di atas mobil jenazah. Naim terbangun dan keduanya hanya bisa saling menatap, tak berani bicara. Azri mulai merasa bahwa mobil jenazah bergerak sangat lambat, meskipun kakinya menekan pedal gas dengan kuat. Seperti tidak ada pergerakan sama sekali. Mereka merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, mereka mendengar ketukan keras dan suara garau dari bagian belakang mobil jenazah, seolah-olah datang dari keranda. Suara aneh dan seram tersebut membuat mereka terkejut. Azri pun segera menekan rem dan mematikan mesin mobil. Mereka berdua keluar dari mobil jenazah dengan cepat dan berlari menjauh. Di tengah kegelapan yang dikelilingi oleh hutan, Naim meminta Azri untuk melantunkan azan di sekitar mobil jenazah dengan harapan gangguan seram itu berhenti. Setelah situasinya menjadi tenang, mereka kembali ke mobil jenazah untuk melanjutkan perjalanan sambil membiarkan alunan ayat suci Al-Quran bermain melalui ponsel mereka. Akhirnya, mereka tiba di rumah keluarga si almarhum sebelum azan subuh, dan semua urusan berjalan dengan lancar. Azri dan Naim beristirahat di rumah keluarga almarhum sejenak sebelum memulai perjalanan pulang ke Kuala Lumpur setelah matahari terbit. Pengalaman misterius ini meninggalkan trauma pada diri Azri. Dia bahkan mengambil cuti selama seminggu dan mencari siraman rohani dari seorang ustadz. Meskipun takut, Azri tetap setia pada pekerjaannya sebagai sopir mobil jenazah dan menganggap pengalaman tersebut sebagai bagian berharga dari perjalanan hidupnya. Ini pengalaman horor nyata tante saya pada tahun 2007.
Saat itu usia pernikahan tante saya baru seumur jagung, dan tante saya masih rutin ke salon langganannya saat masih lajang. Tante saya cukup akrab dengan pegawai salon yang, maaf, agak kemayu untuk seorang cowok. Tante saya banyak bercerita tentang suaminya yang sering lembur dadakan. Pegawai salon itu meminta tante saya berhati-hati dan menjaga suaminya agar tidak diganggu cewek lain. Dan tante saya pun mengatakan bahwa dia pun jarang berdebat dengan suaminya hanya karena pulang malam. Akhirnya pegawai itu menawarkan jimat yang entah dari mana dia mengaku diberi oleh pelanggan, dan jimat itu bisa mempererat hubungan suami dan istri. Tante saya yang saat itu butuh karena resiko pekerjaan suaminya pun mengambil jimat itu dan pulang ke rumah. Pegawai salon itu berpesan untuk menaruh jimat itu di bawah kaki lemari. Karena tante saya tidak memiliki lemari di lantai 1, akhirnya tante saya menaruh jimat itu di lantai 2 rumahnya. Kejadian aneh mulai terjadi setelah seminggu berlalu. Suami tante saya menjadi tidak betah di rumah dan selalu terjadi perdebatan yang tidak perlu setelah pulang kerja. Aura menjadi panas dan tante menjadi sensitif kalau disinggung masalah pekerjaan suaminya. Puncak dari kejadian aneh itu saat anak tante saya setiap pagi selalu melihat pocong yang berdiri di ujung tangga lantai 2. Setiap pagi selalu berulang hingga lebih dari seminggu. Awalnya tante saya menganggap anaknya hanya berhalusinasi. Karena saat ditanya kemana pocongnya pergi ke anaknya, dia selalu bilang, pocongnya melayang keluar dari pintu depan dan hampir menabraknya. Hingga pada akhirnya om saya, yaitu suami dari kakak tante saya, yang mampu melihat hal gaib, datang untuk memeriksa rumah tante saya. Dan om saya mengatakan bahwa pocong itu datang saat senja dan pergi saat fajar. Dan pocong itu adalah penunggu dari jimat itu. Jimat yang diberikan pegawai salon itu bukan jimat yang beraura positif, tetapi mampu memberikan efek tidak nyaman dan mengganggu. Dan pocong itu sebenarnya ingin mengganggu anak tante saya. Setelah kejadian tersebut, tante saya mengembalikan jimat itu kepada pegawai salon. Pegawai salon cukup kaget saat diceritakan tentang pocong dan lain-lain. Karena ternyata dia juga kurang tahu dan berbohong kepada tante saya. Ternyata jimat itu adalah jimat yang ditinggalkan entah siapa di salon tersebut. Ini menjadi pelajaran penting untuk tante dan keluarga, agar lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang berhubungan dengan hal-hal gaib.